Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Yurupa dengan NPM 1852011010, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan hukum pidana internasional. Jadi yang pertama itu adalah secara gramatikal dapat dikemukakan bahwa hukum pidana internasional bersumber dari dua bidang hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya, yaitu di satu pihak dikenal sebagai bidang hukum internasional yang mengatur mengenai masalah-masalah yang terkait dengan persoalan pidana, dan pihak lainnya yang kita sebagai bidang dalam hukum pidana nasional yang mengandung dimensi-dimensi internasional. Lalu untuk asas-asas hukumnya pun juga bersumber dari asas-asas hukum dari kedua bidang hukum yang berbeda dalam segala hal antara satu dengan yang lainnya. Antara hukum pidana dan hukum pidana internasional tersebut sebenarnya bersifat saling melengkapi atau komplementer antara satu dengan yang lainnya. Sekalipun di antara kedua cabang ilmu hukum tersebut itu dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Patut kita kemukakan bahwa dewasa ini keberadaan dari hukum pidana internasional tersebut telah mampu mengatasi berbagai macam kelemahan-kelemahan dari hukum pidana yang merupakan hukum positif dari suatu negara yang merdeka dan berdaulat, yang secara khusus dirancang untuk menghadapi berbagai macam kejahatan-kejahatan yang bersifat lintas batas wilayah teritorial satu negara dengan negara lainnya, atau bahkan internasional yang telah berkembang secara pesat dan marak dewasa ini. Untuk berdasarkan hasil studi literatur yang telah dilakukan, tersurat bahwa penggunaan istilah hukum pidana internasional itu awal mulanya diperkenalkan oleh para ahli hukum internasional yang berasal dari Eropa daratan, antara lain terdiri dari Friedrich Meili atau dari Swiss pada tahun 1910, dan George Schwarzenberger dari Jerman itu pada tahun 1950, dan Gerhard Müller itu dari Jerman pada tahun 1965, dan J.P. François dari Prancis pada tahun 1967, dan Rolling itu dari Belanda pada tahun 1979, dan Van Bellen dari Belanda pada tahun 1979, yang kemudian diikuti oleh para ahli hukum internasional lainnya yang berasal dari negara-negara Amerika Serikat yang dipelopori oleh Edmund Wiss pada tahun 1965 dan Sheriff Boscioni pada tahun 1986. Hukum pidana internasional merupakan salah satu cabang dari ilmu hukum. Pengembangannya juga tidak dapat dilepaskan dari buku-buku karya Gerard O. Way, Muller, dan Edmund M. Wiss yang berjudul International Criminal Law, yang kemudian dilanjutkan Boscioni dan Pineda 1986 dengan bukunya berjudul A Treatise on International Criminal Law, yaitu Romley atas Smita 1995-24. Terkait dengan peristilahan dalam terdapat dalam hukum pidana internasional, yaitu Wayan Patiana juga telah menguraikan dengan baik mengenai apa yang dimaksudkan dengan hukum pidana internasional dan kejahatan internasional, yaitu hukum pidana internasional dan kejahatan internasional serta hukum pidana nasional yang berdimensi internasional dan kejahatan nasional yang berdimensi internasional. Dalam istilah hukum pidana internasional telah menunjukkan adanya sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan internasional, yaitu kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan internasional tersebut dapat dikemukakan dalam berbagai macam bentuk perjanjian nasional, baik secara bilateral maupun multilateral, yang substansinya materi secara langsung pun tidak langsung mengatur tentang kejahatan internasional. Diantaranya adalah Konvensi tentang Genosida tahun 1948. Jadi untuk Konvensi tentang kejahatan penerbangan internasional dalam Konvensi Tokyo tahun 1963, dan Konvensi Den Haag tahun 1970, Konvensi Montreal tahun 1971, Konvensi tentang Apartheid tahun 1973, dan Konvensi Palermo tahun 2000 tentang Transnational Organized Crime atau TOC, termasuk pula dalamnya perjanjian ekstradisi yang dilakukan oleh dua negara dan lainnya sebagainya.
Sementara itu istilah kejahatan internasional dimasukkan sebagai upaya menunjukkan adanya suatu peristiwa kejahatan yang sifatnya internasional atau yang bersifat lintas batas negara. Jadi untuk menyangkut kepentingan dari dua atau lebih negara, dalam hal ini dapat diumumkan sebagai contoh yang termasuk dalam kejahatan internasional atau antara lain meliputi proliferasi, terorisme, pelanggaran HAM yang berat atau cybercrime dan lain sebagainya. Sementara itu untuk yang dimaksudkan dengan hukum pidana internasional bisa kita lihat mengandung pengertian adanya kesimpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan yang bersifat internasional atau lintas batas wilayah negara merdeka dan berdaulat satu dengan yang lainnya. Untuk hukum pidana internasional tersebut itu memiliki hubungan dengan hukum internasional. Hukum internasional dan dengan hukum nasional itu memiliki hubungan, yaitu antara lain bisa kita lihat yaitu hubungan antara hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional, yaitu adalah hubungan yang bersifat komplementer di mana antara keduanya memiliki arti penting yang bersifat komplementer yang dalam rangka penegakan hukum. Jadi untuk hal ini dapat dilihat dari kebanyakan asas-asas dalam hukum pidana nasional yang telah diadopsi sebagai asas-asas dalam hukum pidana internasional. Misalkan asas teritorial yang hampir di semua kitab undang-undang hukum pidana pada setiap negara, yang menyatakan berlakunya hukum pidana menurut tempat, namun tidak hanya meliputi wilayah teritorial negara tersebut saja, tetapi juga meliputi tempat-tempat tertentu yang dianggap sebagai perluasan dari teritorial. Meskipun berada di wilayah negara lain, hal ini pun juga berlaku sebaliknya. Jadi untuk tindakan-tindakan yang dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional oleh hukum pidana internasional selanjutnya diadopsi ke dalam ketentuan-ketentuan di dalam hukum pidana nasional dengan tujuan yaitu agar kejahatan tersebut tidak terjadi di negaranya dan dapat dilakukan penegakan hukum. Lalu untuk asas hukum internasional umum lainnya yang juga merupakan asas hukum pidana internasional adalah asas itikat baik, yaitu hal ini bisa dijelaskan bahwa asas tersebut merupakan salah satu prinsip yang fundamental dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa semua kewajiban yang diemban oleh hukum internasional dilakukan secara baik-baiknya. Dan untuk selain itu juga memiliki asas civitas maxima sebagai asas hukum pidana internasional. Asas ini mengandung arti bahwa sistem hukum universal yang dianut oleh semua bangsa itu di dunia dan harus dihormati secara hukum antara hukum internasional dan hukum nasional. Jadi untuk sejarah dan hubungan hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional ini adalah sangat berat hubungannya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk hubungan ini adalah suatu kedudukan hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional, yaitu sebagai pelengkap, karena baik hukum pidana internasional maupun hukum pidana nasional memiliki hubungan yang bersifat komplementer. Di antaranya keduanya kolaborasi dari hukum internasional dengan hukum pidana nasional memang telah banyak membentuk kaidah-kaidah hukum nasional. Oleh karena itu, kebijakan untuk melakukan harmonisasi hukum pidana internasional dengan nilai hukum, asas hukum, dan norma hukum dalam sistem hukum pidana internasional menjadi satu bagian yang penting agar eksistensi hukum pidana negara Indonesia yang berdaulat tetap dipertahankan dan tetap dapat menyesuaikan dengan perkembangan hukum pidana internasional. Jadi bisa kita ketahui hubungan hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional itu adalah hukum yang hubungannya bersifat komplementer.
bisa kita simpulkan. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi tentang sejarah perkembangan hukum pidana internasional dan hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.